Ya. Misalnya sila ketuhanan. Kita lihat dari sisi budaya, kita bisa lihat buktinya dari mana? Dari rumah ibadah. Ya, ada bukti fisik. Dari kitab suci. Ya. Ya, kemudian dari upacara keagamaan. Ya, kalau di Jawa itu ada satu syuro memperingati Muharram. Ya. Ada peringatan hari besar. Kemudian hampir semua kita orang Indonesia itu pasti mendapat pendidikan agama sesuai keyakinan masing-masing dari kecil itu, ya, dari kecil. Anda bandingkan dengan negara-negara Eropa yang memang tidak begitu menekankan pendidikan agama, karena agama itu justru diajarkan pada tingkat SMA kalau di sana, karena dianggap kalau orang tua mengajarkan agama di masa kecil, maka itu dianggap sebagai intervensi terhadap keyakinan. Nah, itu bedanya kita dengan orang Eropa ya. Kalau kita sejak awal nilai agama itu sudah ditanamkan. Makanya orang Amerika itu banyak yang ateis gitu ya. Banyak yang tidak percaya Tuhan, ya. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Dari mana kita dari mana kita lihat secara budaya bukti kebudayaan bahwa sila kedua itu ada, kira-kira begitulah. Dari mana? Kalau ada orang tua, kemudian kita lewat di depannya, pasti kita minta permisi, ya, dengan cara membungkukkan badan, ya. Kalau orang Bugis bilang tabe, gitu ya. Kalau orang Jawa bilang kulonuwun. Itu dipraktekkan secara budaya. Artinya hubungan antara orang yang lebih tua dengan orang yang lebih muda harus hubungan yang beradab. Coba aja Anda lewat di depan orang tua tanpa minta permisi atau tanpa bilang kulonuwun kalau orang Jawa, tanpa bilang tabe kalau orang Bugis. Kalau orang Banjar bilang apa? Permisilah ya. Apa itu? Kalau orang Banjar bilang apa? Ada orang Banjar di sini? Ada. Ya, Siti Rahma kalau permisi bahasa Banjarnya apa? Kalau lewat di depan orang tua. Apa? Kayaknya enggak ada deh. Tapi anunya bagaimana? Maksudnya? Tapi kalau logatnya misilah, kenapa itu? Ya, itu misilah ya. Artinya intinya dari sisi budaya kan berarti ditemukan. Makanya orang yang tidak minta permisi ketika berada di depan orang tua atau lewat di depan orang tua itu dianggap tidak beradab. Sama dengan anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo, itu tidak beradab, gitu. Beda kita dengan orang-orang Eropa ya. Nah, selanjutnya sila persatuan, ya. Nah, contoh-contoh budaya, contoh-contoh atau bukti-bukti budaya tentang sila kedua itu saya sarankan Anda baca modul halaman 12-13. Ada Batu Pegat, ada Anting Malela, ada Bontu Sinaga, ya. Tulisan-tulisan yang menunjukkan tentang tentang ada kisah Ramayana, dongeng-dongeng lah ya, dongeng-dongeng. Ada Malin Kundang, kemudian kisah-kisah tentang perdagangan, perkawinan, kemanusiaan gitu. Kalau di Jawa itu ada semboyan ojo dumeh, jangan sombong. Ojo adigang, adigung adiguna, ojo kementus, ojo kemaki. Nah, itu kan bukti kebudayaan bahwa secara lisan keberadaban itu dipraktekkan. Nah, sekarang yang ketiga, bukti budaya bahwa persatuan Indonesia itu terbukti secara budaya. Buktinya dari mana? Buktinya dari bangunan candi. Ya. Jadi bangunan candi itu menunjukkan bahwa ada keinginan untuk bersatu secara bangsa. Ya. Kemudian ada juga Sumpah Palapa. Siapa Sumpah Palapa itu? Ada yang tahu enggak? Yang mendeklarasikan Sumpah Palapa itu siapa? Yang akan mempersatukan Nusantara. Makanya dia jadi nama satelit. Satelit Palapa. Pati Gajah Mada, Pak. Pati Gajah Mada. Sumpah Palapa itu
berabad-abad yang lalu ya. Jadi negara Persatuan Nusantara ini sudah dimulai sejak sejarah kerajaan Hindu Kahuripan namanya. Nah, kita ini berada di daerah Kalimantan yang salah satu kerajaannya itu bernama Kerajaan Kutai Hindu ya, bukan Kutai Islam. Kan Kutai itu ada dua periode, Kutai Hindu sama Kutai Kesultanan atau Kutai Islam gitu. Nah, itu letaknya di daerah Tenggarong sana ya. Nah, itu sudah menjadi negara nasional. Sriwijaya yang ada di Palembang itu juga negara nasional. Artinya dia menghubungkan antara Sumatera sampai ke daerah pulau-pulau timur ya, termasuk sampai kepada Papua. Bahkan sampai ke Australia. Australia dulu itu ketika ada seorang sejarawan bernama Mendes Pinto, seorang sejarawan dari Portugis ya. Sejarawan Portugis itu dia mengatakan bahwa pada mulanya di Australia ya, Australia bagian pesisir itu ditemukan ada musala-musala kecil yang dibangun oleh nelayan-nelayan orang Bugis ya. Kalau Anda lihat pulau Australia itu sangat dekat dengan pulau Sulawesi. Jadi orang-orang Bugis, orang-orang Bajau yang pergi melaut itu biasanya mampir di Australia untuk mencari kerang gitu. Nah, karena orang Bugis sudah masuk Islam atau beragama Muslim, nah di sana mereka bangun musalah sederhana atau tempat-tempat sederhana gitu. Jadi sebenarnya secara nilai kita bisa lihat secara budaya bukti persatuan itu sudah ada sejak zaman negara-negara Hindu ya, kerajaan-kerajaan Hindu, Kahuripan, Sriwijaya. Sriwijaya itu Buddha ya. Sriwijaya Buddha, kemudian Majapahit itu Hindu ya. Dan macam-macam lah gitu. Kemudian sila keempat, bukti budayanya dari mana? Ya. Bukti budayanya itu kalau di mana kan ini ibaratnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi rakyat itu nasibnya ditentukan berdasarkan musyawarah. Ya. Kalau di Minang ada sistem nagari. Sistem nagari itu apa? Permusyawaratan para tokoh-tokoh masyarakat. Jadi untuk menentukan masa depan atau untuk menentukan sesuatu yang dianggap atau diyakini menjadi bagian dari kehidupan orang banyak, maka itu harus dengan sistem permusyawaratan. Nah, di Minang ada permusyawaratan tokoh-tokoh agama dan adat itu dengan nama nagari di daerah Minang tuh. Ya. Kalau di Bali ya ada permusyawaratan namanya Balai Agung. Ya. Balai Agung itu apa? Balai Agung itu adalah kumpulan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama untuk membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat banyak. Jadi ada buktinya. Ya. Kalau dalam Islam apalagi? Dalam Islam banyak ya, misalnya musyawarah para wali songo ketika menentukan Demak sebagai ibu kota Kesultanan Demak gitu. Itu pakai musyawarah. Ya. Kemudian kisah yang lain lah, saya kira banyak dan itu Anda bisa baca di halaman 12 sampai 13. Nah, yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari mana kita lihat keadilan sosial itu? Jadi sumber daya alam itu dikelola oleh negara, tapi tidak boleh dikuasai oleh orang per orang. Jadi tidak boleh ada orang menguasai aset dan sumber daya alam dengan jumlah yang banyak tanpa memperhatikan orang lain. Ya, jadi harus dibatasi. Nah, bukti budayanya dari mana? Dari misalnya sejak dulu nenek moyang kita itu suka membangun bendungan. Ya, meskipun dengan sangat sederhana. Dulu tanah-tanah yang subur itu dimiliki oleh kerajaan atau kesultanan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Termasuk bukti kebudayaan keadilan sosial itu adalah sumur. Ya, kalau Anda mungkin sudah tidak dapat ya mandi di sumur. Kalau saya tahun 90
apa mandi di sumur itu. Sumur itu tidak boleh dimiliki oleh satu orang, harus menjadi milik bersama. Kenapa? Karena sumur itu digunakan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bukti-bukti budaya. Nah, di halaman selanjutnya saya kira Anda bisa baca. Yang saya jelaskan ini adalah yang sulit-sulit, ya, yang sulit-sulit saja. Selebihnya nanti bisa Anda baca. Ya, sampai di sini dulu. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran selanjutnya, saya persilakan kalau ada pertanyaan. Saya lihat masih ada yang ini. Saya minta tolong dinyalakan kameranya biar saya foto lagi. Ini sudah agak lengkap ini, 42 orang. Tadi ada yang tidak bergabung, belum bergabung. Pak, saya mau tanya. Iya, silakan. Kan tadi ada pendekatan ilmiah yang yuridis, yang artinya itu hukum. Itu maksudnya gimana, Pak ya? Yuridis tadi itu kan yang nilai sudah dijelasin, kalau yang hukum belum terlalu paham. Oke, jadi gini. Sebentar. Yang belum nyalakan kameranya silakan, saya mau foto dulu. Ambil ininya. Agus Sun belum, Rubiah ini nama sebenarnya ya. Hesti Febriani belum. Syifa Nur Rahma, Eka Wahyuni belum. Oke, saya mulai ya. Satu. Eka Wahyuni sama Nur Daya. Oke. Terima kasih. Baik, saya jawab tadi pertanyaan Feby ya. Iya, Pak, betul. Oke. Jadi gini, Pancasila dalam tinjauan yuridis itu maksudnya tidak boleh ada undang-undang yang bertentangan dengan sila Pancasila. Tidak boleh misalnya undang-undang yang terbaru ini ya, di mana-mana orang demo ini, Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa? Karena di dalam salah satu pasal Undang-Undang Cipta Kerja itu ada pasal tentang upah. Di sana disebutkan upah itu diatur per jam. Jadi misalnya saya bekerja di sebuah, ya katakanlah di misalnya. Saya bekerja 8 jam. Karena saya dianggap lambat atau bagaimana gitu, maka perusahaan hanya menggaji saya per jam. Jadi begitu saya bekerja 2 jam, saya disuruh pulang. Nah, sistem begini ini yang dilarang gitu. Kenapa? Karena orang bekerja itu bukan karena untuk dirinya saja, dia juga punya anak istri. Jangan perlakukan orang seperti budak gitu ya. Karena kalau diupah per jam, orang bisa perusahaan tertentu itu bisa membuat aturan tertentu, kemudian mereka bisa menggaji orang berdasarkan nilai upah dan tidak ada lagi standarisasi. Misalnya upah minimum itu kan ditentukan berdasarkan berapa sih kebutuhan hidup orang tertentu di sebuah daerah. Misalnya di Pasir itu untuk kualifikasi bujangan atau orang yang belum menikah ya, itu untuk hidup harus butuh uang, ya, uang kosnya, kemudian
uang makan sehari-harinya, kemudian Benar. Dan seterusnya itu minimal 3.200.000 ya. Nah, karena itu adalah nilai minimal dari kebutuhan hidup layak, maka itulah yang jadi upah minimum. Nah, ketika Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan itu, ya, yang sangat melukai hati rakyat, hati kita semua karena disahkan pada malam hari, tidak dibahas dengan baik, kemudian ya semua menjadi sah gitu. Ya, upah yang sekarang berlaku, upah minimum itu sekarang menjadi upah per jam, tidak ada lagi upah per bulan. Gitu. Nah, itu yang bertentangan dengan sila ketiga, sila Pancasila. Sila kelima, keadilan sosial. Sila kelima, Pak. Ya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih, Mbak Feby. Ada yang lain sebelum kita lanjut? Oke, sama. Saya Pak, Muhammad Akmal. Ya, silakan, Mas Akmal. Ini Pak, dari arti dan makna sila ketiga itu maksudnya non kaufinistik itu apa Pak? Non kausa? Non kaufinistik. Oh, kaufinistik. Ya. Kaufinistik itu maksudnya ini. Anda pernah dengar apa namanya itu? Saya perlu cari istilah dulu. Pernah dengar enggak Perang Dunia Kedua gara-gara Nazi melawan sekutu? Pernah dengar? Pernah. Nah, itu kan awalnya perang itu kan terjadi karena paham kaufinistik. Apa kaufinistik itu? Orang-orang Jerman itu merasa bahwa mereka itu adalah bangsa yang paling mulia. Bangsa Arya namanya. Bangsa Arya itu adalah bangsa, kalau ada ini Viking ya, bangsa Viking. Nah, mereka merasa bangsa itulah yang ras terbaik. Jadi hanya ras terbaik yang boleh hidup di muka bumi. Di luar ras Arya, kalau kita ini orang Indonesia namanya secara antropologi kita ini ras Melanesia. Ras Melanesia itu campuran antara Asia dan Afrika. Karena itu kita punya saudara dari Papua. Ya, rambutnya keriting, kulitnya hitam, kemudian Maluku ya. Kalau Maluku coba lihat ya, dari Papua ke Maluku, NTT itu kan semakin ke timur semakin hitam itu. Ya. Tapi semakin ke barat kita semakin putih. Iya, ya. Benar. Tapi coba lihat bandingkan hidungnya ya. Kalau kulitnya oke, semakin ke timur semakin hitam. Ya. Tapi coba semakin ke barat, ya, dari timur ke barat, itu hidungnya semakin ke barat semakin pesek itu. Ya, itu penelitian loh ya. Ini bukan bercanda, tapi itu penelitian. Mata ya, semakin ke barat ke arah Cina itu semakin sipit. Semakin sipit karena kondisi geografis ya. Kondisi geografis gitu. Tapi kalau kulit semakin ke timur semakin hitam, rambutnya semakin keribo. Ya, orang NTT, saudara-saudara kita dari NTT, saudara-saudara kita dari Papua, itulah kondisi fisik gitu ya. Nah, Indonesia tidak memahami itu, tidak boleh ada paham ras paling mulia. Nah, kita ini Pancasila itu sekarang sedang diuji. Kenapa? Karena kita itu sering mengedepankan etnis. Anda tahu enggak bukan kisah sih ya, kasus yang terjadi di Penajam yang bakar-bakar itu? Oh iya, tahu Pak. Nah, itu kan contoh dari chauvinistik. Apa itu chauvinistik? Konflik yang terjadi karena isu etnis. Suku Bugis sama Pasir, Pak. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat konflik itu di bawah-bawah itu namanya paham chauvinistik. Paham yang mengatakan bahwa ras tertentu atau etnis tertentu harus tunduk pada etnis yang lain. Gitu. Nah, tapi sudahlah itu bagian dari dinamika Pancasila yang memang harus akan terus diuji dan
isu-isu begini kan akan selalu muncul ya, selalu muncul dan diuji. Nah, disitulah kedudukan kenapa Pancasila itu harus selalu diajarkan supaya orang tidak berpaham chauvinistik. Tidak seperti orang Jerman yang memusuhi Polandia, memusuhi negara-negara Eropa lain karena dia merasa orang Jerman itu adalah orang yang ras yang paling mulia, ras terkuat. Ras terkuat yang pernah ada ini ras mereka namanya ras Arya. Kalau kita ini ras Melanesia. Ras Melanesia ya ras yang berada di gugusan Pulau Nusantara. Ya. Makanya dari segi kulit ya semakin ke barat semakin putih, tapi dari segi hidung semakin dari segi dari segi bentuk hidung semakin ke timur semakin mancung itu. Ya. Coba lihat orang Papua itu, saya jarang melihat orang Papua ada hidungnya pesek itu. Itu penelitian loh ya, artinya ini ilmiah gitu. Nah, tetapi dari segi kulit semakin ke timur ya memang semakin hitam gitu ya. Kemudian ada di daerah-daerah seperti di daerah di Pulau Irian itu kan ada beberapa negara, ada Papua Barat, ada Vanuatu, ada Solomon, kemudian ada negara yang terakhir Papua Nugini ya itu yang berbatasan dengan Merauke, kan lagunya itu kan dari Sabang sampai Merauke. Nah, Merauke itu berbatasan dengan Papua Nugini. Itu juga bentuknya sama dengan orang Papua karena secara ras Melanesia adalah ras yang dihuni oleh penduduk bumi yang berada di gugusan Pulau Nusantara. Makanya kalau Anda ketemu orang Papua Nugini, orang Solomon, orang Malaysia, kemudian orang Thailand, ini ras Melanesia semua gitu. Ya. Nah, saya kira itu. Sebelum kita tutup ada lagi? Tanya guys. Oke, sebelum kita tutup, nah di dalam pada halaman 16-17 itu ada latihan. Nah, pertemuan yang akan datang, silahkan Anda buat tulisan minimal 2 lembar tentang salah satu dari 5 pertanyaan di atas. Jadi makalah yang makalah kecil-kecilan gitu ya, 2 lembar. Tulis tangan ke ketik, Pak? Lebih bagus ketik, tapi saya menerima tulis tangan. Jadi saya ulangi ya, lebih bagus diketik, tapi saya menerima tulis tangan. Kalau diketik kan Anda bisa kirim lewat email, kalau tulis tangan berarti foto gitu ya. Tentang apa tadi, Pak? Ada di halaman Soalnya tadi. Halaman 16-17 ya, ada 5 soal di situ. Ada 5 soal. Dijadikan 2 lembar kan tadi, Pak? Iya, jadi pilih salah satu. Nah, pilih salah satu nomor dari 1 sampai 5 itu silakan Anda tulis teori, misalnya nomor 1 teori asal mula langsung dan tidak langsung tentang Pancasila. Berarti apa yang Anda ketahui? Kalau ditulis tangan ukuran buat nulisnya ukuran berapa, Pak? Sama ukuran HVS. Oh. Iya, karena A4 itu berarti ya? A4 ya, A4. Tulis tangan. Ya, jadi kalau tulis tangan berarti Anda foto WA, Anda email ke saya. Kalau diketik berarti Anda WA ke saya. Email ke saya juga dalam bentuk soft file. Ya. Pilih salah satu, silahkan ditulis minimal 2 lembar. Minimal ya, minimal 2 lembar. Semakin Anda banyak referensi, itu akan menambah kemampuan Anda menganalisa dan akan diberi rating yang lebih bagus gitu ya. Batas waktunya, Pak? Batas waktunya sebelum pertemuan pekan depan. Berarti seminggu ya? Iya, jadi kita ketemu Jumat ini kan, berarti sebelum Jumat, sebelum kita mulai perkuliahan jam 16. Harus dikumpul. Jam 15.59 sudah harus dikumpul. Baik, Pak, ditulis di kertas HPS kah? Iya, kertas A4. Kertas A4. Makanya pertemuan kita cuma 1 jam. 1 jam
80 menit, sisanya Anda gunakan untuk dikerja. Kalau bisa dikerjakan sekarang supaya tidak terganggu dengan perkuliahan lain. Baik, Pak, itu kan kalau HPS kan polos, Pak. Kalau yang A4 itu kan polos. Kalau HPS itu kan ada yang folio bergaris. Lebih baik Pak. itu yang bergaris, Pak. Karena kan lebih rapi. Boleh bergaris, boleh, ya. Nah. Oke, Pak. Pak, itu depan belakang, Pak. Kenapa? Iyalah. Kenapa? Itu kan ada 2 lembar. Ya, Pak. Itu kan ada 2 lembar. Itu satu lembarnya depan belakangnya ditulis semua, Pak. Oh, enggak, 1 lembar aja. Jangan bolak-balik. Oh, iya. Iya, jangan bolak-balik. Jangan bolak-balik. Jadi kalau dikirim ke saya kan 2 lembar enak dibacakan. Kalau bolak-balik nanti halaman 2, halaman 1, halaman 2-nya ini. Oke deh. Banyak. Ada lagi? Jadi jam 15.59. Kalau saya lihat pengiriman email Anda itu 16.01, berarti saya mohon maaf tidak bisa memasukkan itu sebagai nilai tugas ya. Baik, Pak. Nah, tapi kalau Anda ngirim jauh-jauh hari, nanti kodenya tugas kodenya di email nanti 01. Nanti saya tulis di WA ya. Bentar. Kode tugas. Emailnya, Pak? Emailnya saya di Email WA Bapak, ya. Pak. Ya, saya disampaikan di WA ya. Iya, Pak. Oke, ya Pak. Karena ini sisa 3 menit, berarti kita cukupkan dulu. Selebihnya Anda pilih salah satu nomor, kemudian tentukan untuk untuk tugasnya. Oke, kita berpisah dulu ya, teman-teman, adik-adik mahasiswa. Terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.